Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafati rasulillah wa ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manawa salafus sholihuna bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Monggo kita terusaken kajian tafsir Jalalain. Saderengipun kula kawiti kula matur gunging panuwun dumateng kanca ingkang kersa ngemutaken tentang kesalahan kata-kata ingkang kawula ucapaken. Mugi-mugi dados amal sae panjenengan. Nggih ngatos mekaten ingkang kula harapaken terus kedepanipun wonten kekeliruan-kekeliruan napa mawon saking ucapan kula utawi keterangan kula suwun sinten kemawon saged ngemutaken. Kersane kesalahan kala mboten dipun terusaken kalih pemireng-pemireng sedaya. Keranten lek kesalahan keterangan kula mboten enten sing ngemutaken terus dintitaken akhiripun kula klebu golonganipun umat ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi dzalun mudhillun, sasar lan nasaraken. Mila sepindhah malih kawula ucapaken dumateng rencang ingkang kersa ngemutaken mugi-mugi dados amal sae panjenengan. Lan kula matur nuwun ugi dumateng rencang ingkang kersa njawab sesuai menapa ingkang dados kesaenanipun utawi tujuanipun. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk golonganipun tiyang ingkang dipun perintahaken kaliyan Gusti Allah wonten ayatipun ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong atas perbuatan jahat atau bertengkar. Dados sedaya menika upami enten saling kang menjawab menika mboten atas tujuan ismi wal udwan tapi tujuanipun ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mugi-mugi sedayanipun kula panjenengan dadi kaca sing slamet donya sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kula terusaken ayat salajengipun wa nazala lan temurun fil Yahudi ing dalem nerangake wong Yahudi. Otomatis keterangan tentang Yahudi menika sebagian besar, sebagian kathah menika sing diterangaken Yahudi ingkang mengkufuri dumateng Allah, mengkufuri dumateng napa ingkang disampaiaken para rasul lan para nabinipun. Innalladzina sing temurun ayat innalladzina kafaru. Innalladzina temen sedune wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina ngufuri bi Isa kelawan Nabi Isa. Ba'da imanihim ing dalem sawise imane alladzina kafaru iman bi Musa kelawan Nabi Musa. Sumasdadu mongko nuli tambah-tambah apane kufron kufure
bi Muhammadin kalawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantuk bala ora den trima apa taubatuhum taubate alladzina idza ghargharu nalikane wis teka sekarat pati utawa roy sampun diki tenggorokan. Aumatu otomati sapa alladzina kafaru kufaron kalih kufur. Ula ika mengkon alladzina kafaruhum ya ulaik iku adzalluna pira-pira kang kesasar. Innal ladzina temesine wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina wa matu lan mati sapa alladzina wahum utawi alladzina iku kufarun kufur iku falayuk bala mongko ora den trima min ahadim saking salah sijine kufar apa sing gak diterima milul ardi sak kebak bumi mikdaru matekse kelan kira-kirane barang yang lauha kang ngebak apa ma ing bumi apane dahaban masih walawif tada lan lamun nebus walawif tada lan lamun nebus bihi kalawan mil al ardi walawif tada walawif tadalan lamun nebus salalan menebus habi kelawan mil al ardi udkhilaten panjengake opal ufa fi khobari inna ing dalem khobari lafat inna krana apa kok diparingi fa lisib hilladina krana serupane lafat alladina bisyarti kelawan syarat wa idzanan lan meruhake bitasabbubi adamil qabuli kelawan sebab ora anane den trima anil mauti saking matine alal kufari ing atase netepi kufur Ula ika mengkon alladzina lahum iku tetep kedune ulaik adzabun utawi siksa alimun kang nglarakake. Mu'limun tegese kang nglarakake. Wa ma lahum lan ora ana kedune alladzina minna sirina utawi pira-pira kang bisa nulungi tegese nasirin mani inna tegese ora ana kang bisa nyegah minhu saking azab ayat niki nerangaken bahwa orang-orang yang kufur kepada Nabi Isa setelah mereka iman dengan Nabi Musa kemudian bertambah lagi kekufurannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu semua yang kufur pada Nabi Isa, kufur pada Nabi Musa, bahkan kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan diterima tobatnya. Tidak akan diterima tobatnya ketika tobat itu rohnya sudah sampai tenggorokan atau mereka itu mati memang kafir, memang kufur karena Allah itu maha murah, maha pengampun, maha penyayang sampai-sampai
Allah menerima tobat seseorang kalau roh itu belum sampai tenggorokan. Maka di sini dikatakan bahwa orang kafir yang tobatnya ketika rohnya sudah sampai tenggorokan atau sakaratil maut, itu tidak akan diterima oleh Allah tobatnya. Kecuali kalau roh itu masih sampai lutut, roh itu sampai pusar, roh itu sampai dada, belum sampai tenggorokan, maka tobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, innallaha ghafurun rahimun. Oleh karenanya kita orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah dan ikhtiar melalui syariatnya, kita selalu minta ampun, kita selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dikehendaki kematian kita dan sebelum roh kita sampai di tenggorokan. Kita harus ikhtiar, kita berupaya, sekalipun semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa Allah itu adalah Ghafurun Rahimun. Dan perlu kita ketahui, rahmat Allah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang berbuat baik. Dalam ayatnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah menjanjikan bahwa rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Orang yang berbuat baik adalah orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan orang yang menjauhi larangan-larangan Allah. Dan mereka orang yang kufur pada Nabi Isa, pada Nabi Musa, bahkan kufur kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah seperti itu. Orang yang zalim, yang mereka akan dihukum di neraka jahanam. Atas kedzalimannya itu tidak bisa ditebus dari emas yang sepenuh bumi, tidak bisa untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka. Tetap mereka akan mendapatkan lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Perlu kita ingat bahwa siksaan yang berat itu diterangkan juga di ayat yang lain. Dalam firman Allah surat Tahrim, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syadid la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya, dan beriman adanya hari akhir, ataupun beriman khairihi wa syarrihi minallah. Kita diingatkan agar tidak terjadi sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang kafir, agar kita selamat dari ancaman Allah yaitu azabun alim. Kita diingatkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka.
Yang di neraka itu bara apinya adalah manusia dan batu. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat keras, yang sangat kuat. Nah, itu ada di situ semua. Maka dari itu layak yang mereka itu, yang para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah tidak melakukan perintah-perintahnya Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringatan Allah kepada kita yang sudah beriman kepadanya, agar kita tidak jadi orang-orang yang mengkufuri para rasul, apalagi terlebih mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita bayangkan betapa beratnya, betapa panasnya api neraka yang diancamkan Allah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang munafik dan lain sebagainya. Perlu kita ingat kisahnya. Allah ketika memerintahkan malaikat Jibril untuk datangi malaikat Malik, disuruh mengambilkan sebagian kecil dari api neraka. Yang apa gunanya? Allah memerintahkan malaikat Jibril mendatangi malaikat Malik untuk mengambilkan sedikit api dari neraka. Tujuannya adalah biar untuk bisa memasak Nabi Adam pada saat Nabi Adam sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril menaati perintah Allah mendatangi kepada malaikat Malik. Malaikat Jibril minta kepada malaikat Malik, ya Malik, ambilkan aku sebagian kecil dari api neraka. Malaikat Malik bertanya, seberapa kebutuhanmu malaikat Jibril? Akhirnya malaikat Jibril berkata, ya kurang lebih sebesar buah kurma. Maka malaikat Malik menjawabnya, wahai Jibril, kalau aku memberikan api neraka sebesar kurma, maka akan terbakarlah 7 langit dan 7 bumi karena api neraka itu. Karena panasnya api neraka dan hancur lebur langit dan bumi. Maka Jibril berkata, ya kalau tidak segitu ya separuhnya aja, separuh kurma. Dijawab juga oleh malaikat Malik, wahai Jibril, kalau aku memberikan apa yang kau butuhkan, separuh dari kurma, separuh dari buah kurma, maka tidak akan tumbuh tumbuhan di bumi dan langit tidak akan meneteskan hujan sama sekali. Akhirnya malaikat Jibril matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahi kam akhudhu minan nar. Wahai Tuhanku, seberapa aku harus mengambil api neraka? Maka Allah berfirman, memberikan dawuhnya kepada Nabi malaikat Jibril, khudh miqdara dzarratin minha. Malaikat Jibril diberitahu oleh Allah, ambillah api neraka sebesar semut budak. Semut yang terkecil yang ada di dunia itu namanya semut budak. Akhirnya mengambil juga sebesar itu, sebesar semut. Setelah diambil sebesar semut api neraka itu, dicuci di 70 sungai yang sangat besar, dan dicuci 70 kali ambalan, 70 kali. Jadi 70 kali sungai, setiap sungai dicuci 70 kali,
Akhirnya berarti cucian itu 70 kali 70. Akhirnya setelah itu, setelah dicuci yang sedemikian rupa, maka api tersebut ditaruh di atas gunung yang sangat tinggi. Ditaruh di atas gunung yang sangat tinggi, yang gunung itu adalah tertinggi di dunia. Maka apa yang terjadi? Api yang sekecil itu dan sudah dicuci 70 kali 70 sungai, itu akhirnya bisa menghancurkan gunung-gunung itu. Nah, setelah gunung itu hancur, api yang sekecil itu dikembalikan lagi ke neraka, tinggal uap-uap atau sisa-sisa yang di situ, itu akhirnya bisa untuk masak Nabi Adam alaihissalam. Apa yang perlu kita pikirkan tentang kisah ini? Kita harus memikirkan api yang sekecil itu saja bisa menghancurkan gunung yang sangat tinggi. Lalu kita ini sebesar apa dibanding gunung? Kita hanya orang yang kecil. Kita hanya orang yang paling kecil di hadapan Allah dibanding gunung yang menurut kita itu sudah besar. Kalau kita nanti sampai masuk api neraka, bagaimana bayangan kita? Maka kita diperingatkan oleh Allah yang tadi ayatnya kita baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan petunjuk yang diberikan kepada kita ini terus diberikan oleh Allah kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga di akhir hayat kita ini tergolong orang yang mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terusipun ayat, lantana lu ora bakal merkoleh sira kabeh. Lantana lu ora bakal merkoleh sira kabeh albiro ing ganjarane kebagusan. Aisawa bau tegese ganjarane kebagusan. Wa taisawab iqal jannatul swarga. Hatta tumfiku senggo ngelakoni sedekah sira kabeh. Tasodaku tegese sedekah sapa sira kabeh. Tasodaku tegese sedekah sira kabeh. Mimma saking barang nyodakake mimma saking barang tuhibbuna kang demen sira kabeh. Min amwalikum saking pira-pira bondo ira kabeh. Wama utai barang tungfikuna kang nyodakake sira kabeh min syai'in saking suwiji-wiji dari bagian yang kecil. Fa innallaha mongko temen sini Gusti Allah bihi kelan maiku alimun dat kang ngudaneni. Fa yujazi mongko males sapa Allah alaihi ing atase infak. Alaihi ing atase infak. Alaihi ing atase infak. Allah dawuh wonten firmanipun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha lan tanalul birra hatta tunfiqu hatta mimma tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kalian semua tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau kalian tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu mau memberikan sedekah atau memberikan zakat
dari sebagian kecil apa yang kau sukai, apa yang engkau sukai. Dan apapun yang kau sedekahkan, zakatkan, maka Allah Maha tahu, yang akhirnya Allah akan membalas sedekah atau zakat dari kalian semua. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perlu kita perhatikan tentang ayat-ayat yang menerangkan bagi orang-orang yang tidak mau berzakat, tidak mau berinfak tabarru'an ilallah, ini tidak akan mendapatkan pahala kebaikan atau pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada umumnya umat manusia ini menyukai dunia. Kadang-kadang kita belum dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta-minta kepada Allah dan berjanji kepada Allah akan menginfakkan harta benda yang diberikan Allah kepada kita untuk kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ada yang ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini jadi petunjuk bagi kita semua, ketika diberikan Allah rezeki yang banyak, kenikmatan yang banyak, mari kita nikmati apa yang telah diberikan dan kita syukuri apa yang telah diberikan. Kemudian kalau ada kelebihan atau kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakat itu, atau sedekahkan tabarru'an ilallah, untuk apa saja, kepada fakir miskin, anak yatim, atau jariah-jariah ke masjid, pondok pesantren, madrasah, pendidikan, pembangunan jalan dan lain sebagainya, agar kita mendapatkan bagian pahala Allah, yaitu surga. Karena di dalam surat lain ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau infak tabarru'an ilallah. Di dalam surat Tobat Allah berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah mengancam kepada orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang tidak mau meninfakkan sebagian harta bendanya, dengan ancaman yang sangat berat, yaitu kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah mereka ancaman dengan siksaan yang sangat berat. Siksaan Allah dikatakan di sini fatukwa biha jibahum wa junubum wa dhuruhum, maka keningnya, lambungnya, gigirnya, semuanya itu akan diobong dengan api neraka, karena mereka bakhil, karena mereka itu tidak mau meninfakkan sebagian dari harta bendanya. Maka beliau Nabi juga mengatakan, man atahullahu malan walam yu'ati zakatahu
idza kana yaumul kiamat sufihat lahu safaikun minan nar wa ukhmiya 'alaiha fi nari jahannama fatukhraqu biha tilkan fatukhraqu biha ay bitilkal amwal jabhatuhu wa jambahu wa dhuhruhu wa kullama baritat uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Beliau Nabi bersabda, barang siapa telah diberikan Allah harta benda yang banyak dan mereka tidak memberikan zakatnya, maka ketika datang hari kiamat akan diratakan satu tempat dari api neraka, kemudian dinyalakan tempat tersebut dan ditaruhlah orang-orang yang tidak mau memberikan zakat atau tidak mau berinfak untuk imbalan siksaannya. Ketika tempat tersebut dingin itu selama 1 hari. Pagi dinyalakan, sore dingin. Tapi 1 hari di hari kiamat ini diperkirakan hari dunia itu 1000 hari. Kira-kira 1000 hari. 1000 tahun bukan 1000 hari. Maaf. Dikatakan dalam hadis Nabi 1 hari di hari kiamat di neraka itu menyamai 1000 tahun di dunia. Ini siksaan orang-orang yang tidak mau meninfakkan harta bendanya yang Allah telah memberikan kepadanya rezeki yang banyak. Maka 1 hari sama dengan satu hari di hari kiamat, di hari akhirat, sama dengan 1000 tahun di dunia ini sesuai firman Allah, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah berkata dalam firman-Nya bahwa 1 hari di dunia ini bagi Allah sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang berlaku yang diancam oleh Allah, yakni orang-orang yang tidak mau berzakat, orang-orang yang tidak mau berinfak. Wa nazala lan temurun lama qaulu arikalane ngucap sapa Yahudi kiblatuna utai kiblat kita iku qibla kiblatikum sadurunge kiblat ira kabeh. Apa sing temurun? Inna awwala baitin, ayat inna awwala baitin. Inna awwala baitin temesene kawitane bait. Artine nggih kiblat niku bait niku. Udi kang den selake apa bait muta'abbidan khalih kang dadi panggonan ibadah linasi kadene manungsa fil ardi ing dalem bumi. Iku laladzi yakti baitullah. Iku laladzi yakti baitullah bibakata ing dalem Mekah. Lafat bibakata bil ba'i kelawan ba, lughatun iku lughat fi makata ing dalem Mekah. Sumiyat den arane apa Mekah bidzalika kelan kono aran Mekah. Ya annaha kronos dene Mekah iku tabku ngejur-ngejur apa Mekah. Iku tabku ngejur-ngejur apa Mekah, ngejur akna kol jababiroti ing pira-pira gulune pira-pira kang gumedhe. Tadakkuha tegese ngejur-ngejur apa Mekah ing akna kol jababirah. Banahu bangun ing Baitullah sapa al malaikatu malaikat
qabla khalqi Adam ing dalem sadurunge ndadekake Nabi Adam. Wa wudi'a lan den selake ba'dahu ing dalem sawise Baitullah apa Baitullahil Haram apa Al-Aqsa Masjidil Aqsa. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane Baitullah lan Al-Aqsa arbauna utawi kacek 40 apane sanatan hadise kama kaya keterangan fi hadis sahihaini ing dalam hadis sahih loro. Wa fi hadisin lan dan siji hadis anahu temesti Baitullahil Haram iku awalu makawitane barang Zoharo kang pertelo pema'ala wajil ma'i ngatasi nduri banyu inda kholqis samawati ing dalem nalikane ndadekake langit wal ardi lan bumi zubdatan hale rupa untuk baido akang putih. Fadukhiat mongko den jembarake opal ardu bumi min tahti saking ngisore Baitullah. Tingkanane Baitullah niku didamel kali Allah mubarakan khalih den akeh-akeh barokah. Lafat mubarakan iku khalun dadi khal minal ladzi saking lafat alladzi artine mubarakan aidza barokatin tegese kang andeni barokah wa udan lan dadi pituduh lil alamina kedene wong alam kabeh. Ya anau krana sedene Baitullah iku kiblatuhum kiblate alamin fihi fihi iku tetep ing Baitullah ayatun utai pira ayat bayinatun kang pertelo. Mina iku saking ayatun maqamu Ibrahim utawi panggonan jumenenge ngadeke Nabi Ibrahim. Ayo hajaru tegese watu aladzi kang koma kang jumeneng sapa Ibrahim alih ngate hajar inda bina il baiti inda nalikane bangun Baitullah. Fa asar mongko nglapeti apa kodamahu delamaan lorone Nabi Ibrahim fi indal muhajar. Wa baqiya lan isih tetep apa maqamu Ibrahim ilal ana temeka maring waktu saiki ma'atatawuli zamani sarta lawase zaman wa tatawulil aidi lan gunta gantine panguwasa alaihi ing atase maqam Ibrahim wa minha lan iku saking ayat tad'iful hasanati utai nikelake pira-pira kebagusan fi ing dalem Baitullah. Wa anna tayra lan temen sene manuk iku layak luhu ora wani ngungkuli maring Baitullah. Ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang Yahudi mengatakan bahwa kiblatnya orang Yahudi itu lebih dahulu dari kiblat-kiblat kita, yakni kiblat kita ke arah Makkah Al-Mukarramah yaitu Baitul Haram. Maka Allah menurunkan ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah untuk beribadah kepada Allah untuk umat manusia di bumi adalah Makkah, yakni Makkah Al-Mukarramah yang di situ ada simbol Ka'bah. Kenapa di situ dikatakan Makkah? Alasannya karena Makkah ini akan merusak, akan menghancurkan kepada orang-orang yang sombong, kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah,
kepada orang-orang yang mengingkari perbuatan-perbuatan Allah atau sesuatu yang dijadikan oleh Allah dan tidak mau menaati perintah-perintahnya Allah. Itu dinamakan makah, akan menghancurkan mereka-mereka yang sombong-sombong, tidak taat kepada Allah, bahkan mengkufuri atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Pada saat itu Allah membangun Makkah atau Ka'bah sebelum Allah mewujudkan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah membuat Ka'bah itu sebelum Allah menjadikan Masjidil Aqsa. Padahal kejadian Masjidil Aqsa dan kejadian Makkah itu lebih dahulu, maka di antara kejadiannya antara 40 tahun. Antara kejadian Ka'bah dan Aqsa itu 40 tahun kemudian. Jadi Makkah dijadikan Allah dahulu sebelum Masjidil Aqsa 40 tahun yang lalu. Itu sudah dijelaskan di dua hadis yang sahih. Dalam hadis lain ada keterangan awwaluma dhahara ala wajhil ma. Awal mulanya Ka'bah diwujudkan itu ada di atas air yang bentuknya itu adalah di atas air inda khalqis samawati wal ard. Allah menjadikan Ka'bah itu di atas air ketika Allah itu menjadikan langit dan bumi. Yang Ka'bah tersebut berupa untuk yang berwarna putih. Kemudian bumi diluaskan, semakin luas, akhirnya bumi diluaskan, yang akhirnya bumi itu di bawahnya Baitullah atau di bawahnya Ka'bah. Itu diterangkan dalam hadis seperti itu. Itu memang orang-orang yang tidak beriman akhirnya hancur karena terwujudnya Ka'bah menjadi kiblat kita dan menjadi kiblatnya semua umat manusia di bumi ini. Dan Allah menjadikan keberkahan dengan adanya Ka'bah. Dengan adanya Mekah ini Allah memberikan keberkahan kepada umat manusia dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ada di alam dunia ini. Bukti nyatanya di situ ada Allah mengatakan bahwa ayat yang jelas di situ ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Seiring waktu Ka'bah rusak, akhirnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian terus sampai Nabi Muhammad pun membangun Ka'bah itu setelah Ka'bah diterjang oleh banjir. Bahkan di saat itu Allah menunjukkan kebijakan Nabi kita Muhammad SAW yang orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh orang Quraisy berebut untuk memasang Hajar Aswadnya. Oleh karena itu Nabi memberikan permusyawaratan atau mengadakan musyawarah besok pagi yang masuk masjid terlebih dahulu itu yang berhak memasang Hajar Aswad.
Ternyata Allah menakdirkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk masjid dahuluan, yang masuk masjid duluan. Akhirnya sesuai permusyawaratan dan perjanjian, semua yang tidak musyawarah, semua yang tidak mengadakan perjanjian menyetujui. Setelah disetujui yang seperti itu, Nabi akhirnya membuat kebijakan agar tokoh-tokoh Quraisy tidak ada yang protes, bisa menerima dengan legowo, bisa menerima dengan senang hati. Kanjeng Nabi membuat kebijakan. Beliaunya membeber satu serban, Hajar Aswad ditaruh di atas serban, kemudian tokoh-tokoh Quraisy yang dianggap penting diajak bersama-sama oleh Nabi mengangkat Hajar Aswad itu. Itulah kebijakan beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi kita itu banyak pengikutnya karena kebijakan-kebijakan yang sangat adil, yang sangat disukai oleh umatnya. Jadi terus setelah malaikat disuruh Allah membangun Ka'bah di atas air, kemudian bumi terus diperluas oleh Allah, akhirnya Ka'bah terletak di atas bumi, dan seterusnya. Itu ada bukti-bukti nyata semuanya itu, yang akhirnya itu menjadi hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi orang sealam dunia, bagi yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan di situ ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Maqam Ibrahim. Ketika Maqam Ibrahim membangun Ka'bah di saat Ka'bah dalam keadaan tidak bagus. Bahkan sampai sekarang makam Ibrahim itu masih ada, dikatakan, diterangkan, dan ada kenyataannya bahwa makam Ibrahim sampai saat ini masih ada. Bagi kita yang sudah datang ke Makkah akan tahu makam Ibrahim yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam Ibrahim kalau bahasa sekarang ya andang bangunan yang untuk meninggikan bangunan. Yang dalam kisahnya andang itu kalau Nabi Ibrahim akan mulai membangun, batu itu turun, tapi setelah Nabi Ibrahim beranjak di batu itu, maka batu naik dengan sendirinya sesuai kebutuhan Nabi Ibrahim itu membangun. Dan di dalam Makkah itu banyak keberkahan yang luar biasa. Apa keberkahan di situ? Di antaranya Allah melipat gandakan pahala-pahala amal baik di situ. Dalam hadis diterangkan bahwa satu sholatan di Makkah itu menyamai 100.000 sholat di lain Mekah. Itu diantaranya kebaikan. Dan ditunjukkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa burung-burung yang ada di sana itu tidak pernah dan tidak berani bertengger di batu itu atau di makam Ibrahim itu. Padahal di sana banyak burung dara, terutama jutaan burung itu ada di sana, tapi tidak ada yang berani bertengger di makam Ibrahim itu. Luar biasa keberkahan di negeri Mekah. Tanahnya bebatuan, tapi semua apa yang ada di dunia ini juga ada di sana. Ini misalnya apa? Buah-buah yang di sana tidak bisa ditanam, tapi tanpa ada tanamannya, di sana banyak buah yang apa kita butuhkan. Dan makanan apapun yang kita butuhkan ada di sana. Itu termasuk
keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takhalahu kana aminah. Wa man utai sapane wong iku takhalahu manjing sapa man ing Baitullah iku kana ana sapa man iku aminan aman. Maksudnya aman ya ana pola yuk taradu ora kena den ganggu sapa ilaiman. Bikotlin kelawan den patani au dzulmin utawa den aniaya au gharizalika utawa liyane kotlin au gharizalika utawa liyane kotlin. Barang siapa masuk Mekah, maka orang-orang yang masuk itu akan dijamin aman di sana. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang akan saling bunuh-membunuh, tidak ada yang akan berani mendolimi kepada siapapun yang masuk di kota Mekah yang telah dawuhkan oleh Allah wa man kana takhalu kana amina. Maka aman semua, tidak ada apapun, dan di sana akan merasakan senang bagi yang sudah merasakan. Tapi barangkali kita yang belum pernah ke sana cuma bisa membayangkan. Oleh karenanya mari kita bersama-sama meminta kepada Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke Makkah atau ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh. Katen mekaten ingkang saged kawula aturaken sepindah malih wonten kekeliruan kelepatan kula suwun kelawan ridane pengalih wonten keterangan sing keliru kula berharap diberikan peringatan kersane sedaya kala wau saged leres, saged kita gunakaken sarana sae sesuai napa ingkang kita kaji lan sesuai menapa ingkang dipun dawuhaken kalian junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya.